Romance of the Three Kingdoms adalah roman berlatar belakang sejarah dari zaman dinasti Han. Dalam novel ini, ceritakan bahwa terdapat ketiga pemimpin yang bertikai, yaitu Cao Cao dari negeri Wei, Liu Bei dari negeri Shu, dan Sun Quan dari negeri Wu, yang masing-masing mengklaim legitimasi sebagai kekaisaran yang mewarisi dinasti Han yang telah runtuh. Tersebutlah Cao Cao. Ia memiliki ambisi yang sangat kuat untuk menyatukan seluruh daratan Tiongkok menjadi satu. Karir politiknya dimulai ketika ia menggagalkan pemberontakan Agung Sorban Kuning. Keberhasilannya membuat ia diberi jabatan strategis dan mengambil kesempatan tersebut untuk menguasai prefektur Qinzhou. Sebagian besar pasukan Sorban Kuning ia ajak menjadi pasukan pribadinya untuk dijadikan pengawal demi keamanan bagi dirinya sendiri. Setelah Dong Zhao wafat, pemerintahan kekaisaran mengalami kekacauan akibat kepentingan pribadi, sehingga Kaisar Xian mengasingkan diri. Pada tahun 196 Masehi, saat itu Cao Cao menguasai Suchang guna menyambut Kaisar Xian untuk bersedia melindunginya. Tapi yang terjadi adalah Cao Cao memperalat Kaisar Xian dengan memaksanya mengangkat dirinya sebagai Perdana Menteri dari Kaisar Xian. Hal ini membuatnya memiliki kuasa menaklukkan para jenderal di sekitar Suchang untuk memperkuat pasukan yang ia miliki. Cao Cao dikenal sangat terampil dalam memanipulasi seseorang untuk melakukan hal yang ia inginkan. Ia pernah bekerja sama dengan musuhnya sendiri, Liu Bei, saat menghabisi Lu Bu, seorang jenderal perang terkenal yang sangat kuat. Lu Bu dianggap menjadi penghalang dalam mewujudkan cita-citanya untuk mempersatukan seluruh daratan Tiongkok, sehingga ia melakukan segala cara untuk membunuhnya. Cerita Cao Cao tidak berhenti di sini, tapi yang ingin saya paparkan adalah bagaimana Cao Cao mengumpulkan kekuatannya sehingga bisa menjadi salah satu pemimpin terbaik pada masa akhir dinasti Han. Di dalam sources of power yang ia miliki berasal dari personal power yang didapatkan dari reputasinya sebagai ahli strategi perang, dan type of power yaitu legitimate power ketika menjebak Kaisar Xian untuk mengangkatnya sebagai Perdana Menteri, sehingga ia memiliki kekuasaan untuk mengalahkan jenderal-jenderal terdekatnya dengan pasukan tambahan yang ia miliki. Selain itu, ia dikenal tegas terhadap lawan-lawannya sehingga terdapat coercive power untuk mendapatkan yang ia inginkan. Di dalam politik behavior, ia sering menggunakan networking, di mana ia melakukan hubungan dengan orang-orang yang sekiranya akan berguna untuk mencapai tujuannya. Selain itu, penggunaan reciprocity dan coalitions dicontohkan ketika Cao Cao membunuh Lu Bu dengan bekerja sama dengan Liu Bei, dan ketika Sorban Kuning ia jadikan sebagai pengawal pribadi. Semua aspek tersebut disatukan dengan ambisi yang luar biasa dari Cao Cao, maka membuatnya menjadi salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah, sekaligus licik karena menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang diinginkannya. Saya Ridwan Maulana, terima kasih.